Alhamdulillah, Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayahanda yang mulia, Bapak Pembina Tunggal Jamiah Islamiyah, orang tua kita bersama yang sama-sama kita cintai, yang dimuliakan Bapak Ketua Biro Dakwah, kakak saya itu Bapak Al-Ustaz Haji Maila, yang selalu mendampingi saya dan memberikan arahan kepada saya. Kemudian Bapak yang lain yang gelarnya saya lupa, gelarnya saya lupa. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semuanya dicintai oleh Allah Rasul dan juga saya cintai. Kita banyak bersyukur kepada Allah dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita dapat hadir dan datang di balai itu. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk memenuhi apa yang dikehendaki oleh Allah Rasul sebelum itu. Sebagaimana telah saya katakan bahwa segala sesuatu yang ada sudah ada sebelum dia diadakan. Tinggal kita menunggu kapan Allah dan Rasul mengadakan. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, kehadiran saya di Sungai Lumpur 11 Hulu di balai pengajian kita ini bukan kebetulan, tetapi sesuatu yang sudah dirancang oleh Allah Rasul jauh-jauh hari, sehingga pada hari ini tepatnya kita dipertemukan. Maka kita bersyukur kepada Allah atas anugerah ini, karena banyak juga orang-orang dipertemukan antara satu dengan yang lain dalam bentuk yang berbeda. Misalnya yang satu naik mobil, yang satu naik motor, senggolan, ribut, lagu, pembunuhan, mati. Itu bagian ketentuan juga. Tetapi kita tidak seperti itu. Maka kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dalam situasi yang baik, situasi yang indah dan sangat menyenangkan dan membahagiakan. Bertemunya satu saudara dan saudara yang lain yang selama ini terpisah dan dipisahkan oleh ruang dan waktu, hingga pada waktunya kita bertemu di sini. Kemudian ada peliputan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kita telah nyatakan sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi sewaktu kita sholat, tasyahud awal ataupun akhir, tapi khususnya akhir ya, waktu itu kan kita berhadapan dengan Allah, tidak nyata Allah, mereka nyata utusannya atau utusan sertanya, katakanlah Muhammad. Kan kita berhadapan dengan dia waktu itu. Lalu ngapain kita ngomong ya Allah hubungkan aku dengan Muhammad? Kita sedang berhadapan dengan dia. Kenapa? Nah, itu Buya yang bisa jawab, Buya. Ya karena kita takut kalau saya tidak salah itu hakikat sembahyang. Nanti kalau salah diluruskan ya bukan 5. Hakikat sembahyang itu pertama kali masuk serta ilmu, berdiri serta membesarkan, membayar serta malu, terakhir keluar serta
takut kalau kita putus dengan Allah dan Rasul. Makanya kita minta, ya Allah, jangan dilepaskan aku dengan Muhammad ini. Jangan sampai sifatku di luar nanti tidak bersifat Muhammad lagi. Ngomongku kasar, kata-kataku kasar, perbuatanku kasar. Jangan ya Allah. Itu dia. Nanti selebihnya kakanda saya mengulasnya. Jadi ibu-ibu yang saya hormati, bapak-bapak yang saya hormati, ini luar biasa nih Bapak. Mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak tidak banyak tahu. Saya ini baru masuk sekolah ya. Tapi ujiannya berat-berat. Dapat 0 ini nanti nih. Yang malam tadi Pak Yoyo berikan sebuah ujian yang tidak bisa saya selesaikan. Kalau saya selesaikan juga mungkin serinya berbeda sedikit lah, tidak banyak. Nah ini pertanyaan datang lagi, luar biasa. Ini kayaknya nih sampai pagi kita nih. Gimana Pak Yosya? Gimana? Juru buka di Maksiat sampai pagi kita. Luar biasa pertanyaan. Jadi saya bercerita sedikit berdasarkan apa yang ditanyakan oleh Adinda tadi. Ya, persoalan seketika iblis diperintah oleh Allah SWT kepada Adam. Jadi kalau kita ingin mulai cerita itu kata orang tua kita, kembalikan ke dasar dulu. Dasarnya adalah suara kata beliau saat itu yang tertuang pada kitab Quran. Nah, itu dia. Kita kembali ke sini dulu, biar nanti ceritanya tidak liar. Jadi di situ tertulis wa iz qala rabbuka lil malaikati inni ja'alun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yusidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Apa artinya? Terserah Pak Ustadz lah, yang penting kami tahu cerita. Ya Pak Ustadz tahu juga ceritanya. Tidak tahu juga terjemahan yang telah dikasih tahu oleh orang tua kita. Jadi terjemahnya adalah, ingatlah seketika Tuhanmu berkata kepada semua malaikat, semua, aku hendak menjadikan khalifah. Jangan lupa, ini ja'alu fi, aku hendak menjadikan di dalam bumi itu khalifah. Jadi kalimat ini dinyatakan oleh Allah itu sebelum Adam dicipta itu. Jadi khalifah itu sudah ada sebelum Adam dicipta. Jadi kalimat itu sudah diucapkan. Jadi Allah hendak menjadikan khalifah di dalam bumi. Nah, pada bumi itu ketemu kita dengan angin, air, tanah, api. Nah, kata malaikat begini, waduh, ya Allah, masih juga mau bikin ribut-ribut kayak kemarin. Benci-bencian, iri-irian, fitnah-fitnahan, berantem, bertumpah darah. Masih juga mau bikin yang begitu. Sedangkan kami selalu bertasbih, selalu bertakbir, bertahmid, memuji Engkau ya Allah. Jadi Allah jawab sederhana saja, Inni a'lamu ma la ta'lamu. Aku tahu yang kamu tidak tahu. Jadi Allah itu berbicara kepada para malaikat. Ada suatu pengetahuan yang Allah saja tahu, tapi malaikat tidak tahu saat itu. Nah, kata Buya tadi, coba Pak Abu Fikri intip-intip apa yang dikatakan oleh Allah, tapi malaikat tidak tahu waktu itu. Tapi tolong kasih tahu ke jamaah kita hari ini. Setuju Bu? Itu ya, mulai disampaikan. Nah, jadi kaji kita ini kan 7 lapis. Lapis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau ada kaji terkesan berbeda, sebenarnya bukan berbeda.
tetapi momen, ruang dan waktunya itu yang membedakan, sehingga kajinya terkesan berbeda. Nah, sekarang kita coba memasuki mungkin kajian kelas 1 lah, sesuai dengan momentum hari saya hadir di sini. Baru mau mulai belajar nih, nah, jadi kita ngaji yang kelas 1 aja. Jadi seketika Allah mengumpulkan para malaikat, Allah berbicara. Kalau kita tidak berpikir, loncong itu, tahu loncong? Pasti kita telan baik. Padahal kita tahu alif, lam, lam, ha itu kan nama. Iya Pak? Nah, seperti saya kan Abu Fikri, itu nama itu. Lah kalau nama itu kan tidak ada bentuk, tidak ada rupa, tidak ada suara, tidak ada kata. Tapi dalam cerita ini dia ngomong. Apa mungkin nama bisa ngomong? Mungkin apa? Tidak ya? Tapi Quran mengatakan itu. Ini Quran yang keliru atau kita yang keliru nih? Kita yang keliru. Nah, benar ibu-ibu itu. Masa nama bisa ngomong? Berarti pada waktu itu ada wujud serta nama. Itu. Dia itu yang ngomong. Siapa beliau itu? Abu ya jelaskan Pak. Nah, wujud serta nama itu ngomong. Nah, dia berkata, aku hendak menjadikan di dalam bumi itu khalifah. Nah, bumi yang mana? Bumi yang mana? Kalau kita tidak mikir-mikir, udah bumi besar ini lagi. Padahal bumi itu ada bumi besar, itu tidak salah. Ada bumi kecil. Katakanlah kita ini bumi kecil ini. Kepala pada bumi kecil. Nah, di dalam bumi itu kan ada angin, air, tanah, api. Nah, khalifah tadi mau dimasukkan ke dalam ini, ke dalam bumi ini. Nah, para malaikat ini sudah paham itu. Siapa itu angin, air, tanah, api itu dia udah ngerti. Nah, kalau si khalifah ini dimasukkan, berantem nanti ini. Babak belur ini si khalifah ini di dalam ini 4 lawan 1. Nah, dan ini berkali-kali Allah lakukan. Jadi jangan kita kira Allah menjadikan makhluk ini era periode kita saja, tidak. Sebelum Adam ini sudah ada beberapa periode ke atas, Allah sudah jadikan itu. Makanya malaikat ngerti persoalan ini. Itu kata orang tua itu, Pak Abu itu hanya menyampaikan cerita itu baik. Nah, hanya nengok tidak juga, kecuali kalau ditengokkan. Nah, jadi ini menceritakan tentang keadaan kita. Makanya adinda kita tadi ngomong, kuntu khazanul fiyal, fa ahbabtu khalqa tarafuni. Aku ini bendahara tersembunyi, aku ini ingin dikenal, maka aku jadikan makhluk, kata Allah. Sebenarnya bukan Allah juga yang mengatakan kata itu, tapi wujud serta Allah itu. Jadi karena kajian ini terlalu tinggi, istilah saya itu volumenya dikecilin, maka jatuhlah kajian ini kepada man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya, pasti dia kenal Tuhannya. Siapa kenal Tuhannya, pasti dia kenal Allah. Wah, Pak Abu mulai bercerita pula antara Allah dengan Tuhan beda. Tidak beda, tapi lain. Ya Bu? Ya, bagaimana tidak lain? Allah dengan Tuhan itu beda. Kalau Allah namanya, kalau Tuhan itu wujud serta nama, kan beda. Itu. Nah ini kadang-kadang pusing orang datang aja Pak Abu itu ingat. Sama kayak Buya kemarin, apa kata dia?
Cito ngaji kok beliau manggil saya Buya. Sebenarnya saya itu terlalu berat panggil Buya. Saya kan belajar dengan beliau nih. Buya, kita ngaji kok nak cari lawan. Kan kaget itu dengar. Nah, untuk sementara karena saya belum nangkap, saya diam saja. Kita ngaji kok nak cari lawan. Dia cari lawan. Saya pikir, wah ini hebat ya. Rupanya maksud itu kita ngaji kok untuk mengenal lawan kita itu siapa. Dengan kenalnya kita siapa lawan kita tahu apa yang kita buat. Maka dikata kalau orang tua kita ada atau ikan nafsu kalari baina jabaika. Musuh yang perlu kamu lawan adalah musuh yang ada di dalam dirimu, sebangsa nafsu syaitan. Bukan di luar diri. Itu terbalik Buya. Musuhnya adik itu, kakak itu, kawan itu. Kenapa jadi cari ini? Saya juga bingung. Ini Buya yang bisa jawab. Padahal musuh itu ada di dalam diri, bukan di luar. Ya kan di luar itu gampang lah. Orang ngejek kita, orang mencaci kita, ya biarkan saja. Aman selesai. Tapi kalau di dalam ini yang menghasut-hasut itu susah. Kita kemana-mana dia ngikut. Kita ke kamar dia ngikut. Nah benar kata orang tua kita itu, musuh yang perlu kita lawan itu di dalam, bukan di luar. Yang di dalam ini kalau aman, yang di luar ngejek-ngejek no problem itu. Tapi kalau yang di luar itu aman-aman saja, yang di sini menghasut-hasut, kita datangi orang itu, kita filter-filter, ini yang ngasut ini, ribut. Nah itu. Jadi luar biasa. Nah, jadi kita kembali kepada masalah iblis tadi. Kita ambil cerita globalnya biar agak asik kita cerita. Jadi seketika diperintah oleh Allah malaikat dari sujud. Ya. Wa isqala fasjud di Adam fasajadu ila iblis. Nah, sewaktu itu diperintahkan oleh Allah semua malaikat untuk sujud kepada Adam. Nah, semuanya sujud kecuali iblis. Pada ayat itu kalimatnya, dan seketika Allah memerintahkan kepada semua malaikat sujud kepada Adam. Ternyata di ayat terakhir ketahuan yang namanya malaikat itu artinya petugas. Asal katanya malak, orang yang ditugaskan. Karena dia banyak malaikat. Rupanya petugas-petugas ini ada tubuhnya yang terbuat dari nur, itulah malaikat. Ada tubuhnya terbuat dari api. Nah yang membangkang ini malaikat yang tubuhnya terbuat dari api. Nah, namanya Azizal bin Janum. Ya. Ada Azazil, ada Azizal. Ya. Nah, ada lagi iblis. Pokoknya cari yang paling tepat. Enak kalau Pak Bubik itu, yang mana yang paling pandai itu pakai saja. Nah jadi timbul pertanyaan kita, kenapa si iblis ini menolak untuk sujud? Nah sujud dalam artian di sini bukan sujud seperti kita sholat itu, ya. Artinya patuh, tunduk, berbaiat kepada Adam bahwa dia akan dijadikan khalifah. Kenapa iblis ini tidak mau? Kalau malaikat mau dia. Kalau iblis tidak mau, kenapa? Kenapa, Bu? Kita harus curiga dengan kalimat anna khairu minhu. Aku maka tidak sujud ya Allah, aku bagus daripada dia. Apa bagus kau? Kata Allah. Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Engkau jadikan dia daripada tanah fisiknya, sedangkan aku daripada api fisiknya. Itu persoalannya. Nah, apa yang ada dalam pemikiran si Azazil tadi? Kalau fisiknya dari tanah, apa yang terjadi? Mengapa timbul dunia? Karena anasir tanah telah menjadi daging, kulit, bulu, atau pada kita. Sifatnya apa? Rakus, pantang, kekurangan. Kalau jadi pemimpin pasti muncak orang.
Percaya ya? Karena dia punya sifat rakus, pandang kurang. Kalau jadi pemimpin pasti ngucap orang. Lagi tidak jadi pemimpin dia ngucap orang. Ya karena rakus, pandang kurang kan, duitlah banyak, hartalah banyak, baranglah banyak, depositolah banyak, pasti dia kok ngambil-ngambil lembar. Nah itu. Iblis itu dari asal penciptaan fisiknya saja sudah jelas tidak bisa jadi khalifah ini. Tidak bisa. Bagaimana mungkin aku berbaikat dengan dia? Kita masuk ke iblis tadi. Fisiknya terbuat dari api. Mengapa timbul syaitan? Ada rasa api telah jadi darah pada kita. Apa sifatnya? Pantang tersinggung, tidak mau kalah. Artinya dia sudah dari kucak. Dia tidak akan kucak orang, tidak akan ambil barang orang, tapi aku dari kucak. Kalau kamu kucak aku kejar kamu mau pergi. Nah itu dia. Iya kan? Pakai golok kau kejar. Nah itu pantang kalah. Nah, jadi peluang dia untuk mengambil hak orang, tidak ada kepada orang itu tidak ada. Itulah Pak, dia mengatakan aku bagus daripada dia. Kalau aku jadi khalifah, tidak aku ngambil duit orang, nak motong gaji orang, tidak. Justru yang penting kalian jangan ngucap saya baik. Jangan ganggu aku. Kalau ganggu aku jaga parah kamu sampai kamu pergi kemana. Karena tahu-tahuan itu jangan dilemparkan, dikejarnya gitu kemana pergi dikejar. Iya, dia ngucap itu indah, kita lempar ke batu, kejarnya lagi gitu. Apa hak kamu melempar rumahmu, aku ucap kamu tidak. Nah kira-kira itulah sifat iblis itu. Makanya dia merasa dia lebih bagus ketimbang Adam. Itu. Tapi malaikat itu Pak Abu Fikri dia mau sujud, mau berbaikat. Dan dia pun wajar-wajar baik, mau makan tidak, jajan tidak, segala tidak wajar baik. Iya kan? Pernah tidak nengok malaikat ke pasar belanja, beli baju, berbini belaki kena tuh. Wajar baik, ada kepentingan dia. Tapi kalau iblis punya kepentingan Bapak Ibu. Dia makan, dia minum, dia berenang pinak, dia hidup, dia mati. Makanya dia bisa mengukur. Nah, jadi Pak Abu jangan main-main, bukan kajian JMI. Nah ini yang saya katakan pengembangan kaji. Kalau nak kaji baku, dasar kaji jam itu soalnya itu Ustaz kita, Buya Ubaidillah orangnya. Kalau untuk pengembangan, nah baru adiknya nih. Gitu. Gitu. Nah itulah alasan. Dan iblis tidak main-main, dia buktikan prinsip dia tadi, dia buktikan kepada Allah. Tengok, aku buktikan kata. Akhirnya terbuktilah sudah. Apa kata Allah? Ya Adam muskun anta wa zawjul jannah. Hai Adam, tinggallah engkau dengan istrinya engkau dalam surga. Makanlah galau-galaunya, makanlah. Tapi yang singkong ini jangan dimakan. Jangankan makan, yang dekat pohonnya jangan, apalagi makan buah. Iya begitu. Iya. Yang singkong itu baik. Ibu tahu tak yang dicari ini mana? Yang singkong itu yang dicari. Apa tak tamak anak ini? Ayah kata itu, ayah kolam modelnya nak. Ya bu. Jadi semuanya makanlah kata Allah. Tapi yang satu ini jangan. Tapi kalau Adam tadi manusia, dia terbuat dari tanah, rakus pantang kekurangan, lagi makan kalau tinggal sikoi, masih pun dengan sikoi. Dia tak jadi itu. Tapi ibu-ibu, bapak-bapak, jangan perlu nyalahkan Adam. Jangan perlu nyalahkan Hawa. Karena buah yang diincar Adam di Hawa ini bukan buah yang apel-apel pasar itu, bukan anggur di pasar. Buahnya itu datang dari buah khuldi. Tahu ibu buah khuldi? Khuldi itu bahasa Arab, artinya kekal. Kalau ibu ada yang pegawai BKKBN di sini, tapi pengertian BKKBN tahu kan? Situnya tentang KB. Nah, kalau orang BKKBN mengatakan khuldi itu
regenerasi. Tahu regenerasi? Beranak pinak. Makanya setelah Adam dan Hawa menikmati buah itu, apa yang terjadi? Kawan berdua ini nyari-nyari bajunya, ke celananya. Tadi mana baju aku di celana? Lah hubungannya makan buah ke celana. Ibu buka dalam Al-Quran ada itu cerita. Seketika mereka selesai memakan buah itu, maka mereka mencari pakaiannya. Nah, jadi orang tua kita ini kalau ngajinya porno tapi tidak porno. Kalau tidak berakal kita sudah kita kira makan buah kuldi ini ada. Yang Tino tuh ada apa Hawa makan buah kuldi dua, buka dulu dulu. Pernah dengar itu? Ada baru kata siko terkejut, jadi lejak pun. Padahal ada juga lada di bejat pun nanti tidak makan buah kuldi berarti. Gitu. Jadi Bapak Ibu saya hormati, ada benarnya di situ. Sebanyak itu makanan, yang satu ini jangan dimakan, tapi ini yang dicarinya. Ternyata semua itu bukan makanan biasa. Cak mana kisahnya Pak Bu Fikri? Nah, dengar itu. Dan awal hari ini kalian sudah dinikahkan. Mahar nikahnya adalah bersolawat kepada Muhammad 7 kali. Artinya mereka berdua bertemu dengan Muhammad 7 kali. Nah itu dia. Mulai nih kaji buya turun. Pak Bu, Muhammad kan lahirnya sudah Nabi Isa. Benar. Sebenarnya beliau waktu itu sudah terdahulu dijadikan, terakhir dizahirkan. Namun namanya bukan Muhammad juga waktu itu. Biar kita mudah nangkap. Yang benar baik Pak Bu Fikri. Lah itu dikatakan oleh Allah melalui beliau sendiri. Khalaqal asya' li ajlika khalaqaka li ajli. Aku jadikan segala sesuatu hai Muhammad daripada engkau. Aku jadikan engkau daripada aku. Ada situ. Aduh, dikuat lagi dengan hadis yang lain. Apa bunyi? Apa bunyi? Apa bunyi? Aku jadikan segala sesuatu pada engkau, jadikan pada aku. Maka berkata Muhammad dengan kata menurut, ana minallah wal minni. Jadi jelas cerita ini sudah ada terdahulu. Nah, curigalah itu. Jangan-jangan Allah itu namanya yang punya nama, yang wujud serta nama kalau Muhammad itulah. Kalau itu ya. Iya, jangan lupa ya. Tadi Allah itu nama apa Ustaz? Tapi ada yang lain daripada Allah itu. Ternyata sampai saat ini ketahuan kayak gitu. Kalau dengar suara Allah, kata Allah, dengarkan suara Muhammad karena dia mengatakannya. Nah, contoh Allah ada baca, ikut Allah ada baca, ikut Muhammad, contoh Muhammad. Itu yang kita tahu. Oh, ternyata benarlah Muhammad itu dulu dijadikan terakhir di surga. Rupanya waktu itu yang ngecek ke Adam, ke malaikat-malaikat tadi ini ja'ilu fil ardi khalifah. Ternyata beliau ngeri saya baru masuk sekolah udah ngajar kuliah gimana ini. Gitu. Tapi apa boleh buat? Jadi seketika Adam sudah berhadapan dengan Muhammad 7 kali, ada 7 pengetahuan yang didapat dari Muhammad. Ada 7 pengetahuan yang nanti insya Allah akan kita sampaikan. Mungkin tidak sempat saya menyampaikan, Buya akan menyampaikan itu. Isi pertemuan pertama 27 isinya itu. Nah, itulah jadi mahar nikahnya dia Rasulullah. Tapi sayang 1000 kali sayang, setelah nikah beliau itu tidak boleh sekamar. Ibu, kalau kita kan enak, udah nikah kan boleh sekamar. Mereka tidak boleh. Saat itu belum diizinkan. Nah, akhirnya apa terjadi? Adam ini kan bingung juga waktu dia baru diciptakan, tidak ada pasangan. Lihat burung berpasangan, ikan berpasangan, dia berpasangan. Akhirnya dia juga ingin berpasangan. Nah, itu belum seru. Serunya Adam seketika dia tidur bermimpi melihat sosok yang lain daripada dirinya, cantiknya bukan main. Sehingga hari pertama bermimpi kerinduan luar biasa. Hari kedua bermimpi lagi sama bentuk itu juga. Hari ketiga
mimpi entah kenyataan. Ada duduk di kakinya. Dia tegak, dia memegang Adam jangan dipegang. Itu ionian bukan mimpi. Nah, itulah cerita. Maka dinikahkanlah Adam dengan istri Hawa tadi, tapi dengan catatan jangan dulu berhubungan. Adam di sono, Hawa di sini. Lagi dijelaskan oleh Nabi Muhammad di akhir zaman. Kalau kamu lanang ketino berdua, yang ketiga pasti setan pula. Iya gitu. Nah, dia berdua baik. Apa terjadi? Bang, gelap bang, jangan jauh-jauhnya. Iya deh. Nah, tapi jangan macam-macam bang ya, nanti kena marah lagi. Yo, ada macam-macam dekatan, tapi tidak dekatan langsung. Ada apa lagi? Bang, jangan jauhnya, ngapa ada pak kalau dikit. Jadi macam mana dek? Tolong bicara. Jangan dek nanti macam-macam kita. Ada apa-apa yang penting abang tahan dirilah. Alah dipijat, ujung-ujungnya apa terjadi? Waduh. Pahamlah ibu itu. Makanya di Al-Quran itu diperlihatkan oleh Allah, sesungguhnya kami tidak melihat Adam itu sungguh serius melakukan itu, tapi godaan Hawa ini yang tak tahan, ya jadilah dia makan buah kuldi tadi. Tuh. Nah, dari sanalah ayah andanya mengusir dia dari surga. Nah, jadi ada abaku, ada umi. Jadi abah dan umi ini kalau di dunia sekarang ayah dan ibu itu beda. Kalau ayah laki-laki, ibu perempuan. Kalau di alam sana tidak begitu, karena belum cerita fisik. Yang dicerita kalau dia itu menzohirkan, statusnya ayah. Tapi kalau dia mendidik, membina, statusnya ibu. Maka dalam bahasa Minang itu ada ayah bundo namanya. Tapi jangan diartikan untuk tino lanang. Nah gitu. Jadi ayah bundo pada saat itu mencerca anak ini, ngapo pulo kamu bunuh di dalam ini, kamu cak ini apa boleh buat, aku udah main-main, keluar kamu daripada posisi surga ini, kata ayah bundo. Padahal orangnya satu juga. Nah timbul pertanyaan, Pak Abu, iblis kalau diusir tuh, nah, kok bisa menggoda Adam, menggoda Hawa? Apa kata Nabi? Iya, iblis itu menjelma menjadi ular. Dia masuk pintu surga. Nah, bersama dengan itu maka terlemparlah Adam dan Hawa. Paham maksud Ibu? Iblis itu dijelmakan jadi ular, dia masuk pintu surga. Seketika dia masuk di surga, terlemparlah Adam dan Hawa. Jadi pada diri Adam itu ada ular, pada ibu ada pintu surga, terjadilah kejadian itu makhluk itu. Jangan cerita. Ibu-ibu jangan marah ya, agak penuh dikit. Nah itulah ceritanya itu. Iya, ular itu ya Pak Yoyo tahu itu. Kalau pintu surga ibu tentu tahu. Itu bahasa agama. Itulah persoalannya. Tapi ini ingat, ini kajian tingkat pertama. Nanti ada kajian tingkat 2 lagi, lain lagi versinya, 3 lain lagi versinya. Nah, tapi sebelum tahu versi kedua, ketiga, keempat, ambil ke satu dulu. Gitu ceritanya tuh Bu. Gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Benarlah Izazil tadi tidak pacak dari khalifah yang cak ini. Yo, lakus patang kekurangan, disuruh ngapi galau-galau yang siko ini jangan, tapi siko ini yang cari. Terbukti kan? Nah, sampai dia turun ke bumi nanti, selama dia Adam, tidak akan bisa dia itu menjadi khalifah. Semestinya jangan Adam namanya, karena Adam terbuat dari tanah. Nah, yang di dalam Adam itu ada, siapa dianya? Nah, itulah yang dimaksud oleh Allah. Aku lebih tahu daripada kamu. Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Nah, itulah rasio yang tidak dipahami oleh orang terdahulu, dipahami oleh orang akhir zaman. Itu pun dikasih tahu oleh orang tua kita. Nah, jadi kalau kita di dunia ini menjelma menjadi Adam, menjadi Hawa, ketelempar pula. Ya. Padahal Adam itu
terbuat dari tanah. Berarti dia menuju kepada fisik casing. Yang dikehendaki itu apa yang ada dalam casing tadi. Itulah dia diri kita. Yang ini a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu apa yang kamu tidak tahu. Itulah rahasianya itu, roh itu. Lah cocok yang mau lima tidak? Saya malu berbulu baik ya. Nah itu tadi kasih tahu kalau kamu casing yang kamu andalkan Adam yang kamu andalkan terimalah bagian lah, bakal terlempar pula. Itu. Jadi kata Allah dan Rasul, ya tidak mesti begitu kalian. Nah mari kita congkel. Tahu congkel? Kalau masuk Lembang apa? Congkel. Kita gali ya. Nah ini a'lamu ma la ta'lamun. Apakah yang dikatakan oleh Allah? Malaikat tidak tahu, jin tidak tahu. Tetapi diberitahu kepada kita. Dimulai daripada kalimat wa 'allama Adama asma'a kullaha. Mengajarkan dia kepada Adam tentang nama. Benar? Apa itu nama? Nah, saya dapat dari kakanda saya bahwa unsur penciptaan itu ada namanya zat, ada namanya sifat, betul? Ada namanya nama, betul? Ada namanya if'al, betul? Nah, ini nama ini apa ini? Kalau zat katakanlah Allah, katakanlah ya. Kalau sifat katakanlah Muhammad. Kalau asma namanya siapa? Siapa? Fi'il badan. Yang di dalam badan itu nama. Mukmin namanya. Nah, itu. Ya mukmin itu yang nama. Itu yang tidak diketahui oleh orang zaman itu. Jadi rahasia yang Allah sembunyikan adalah rahasia asma. Alimul asma, ilmu tentang nama. Makanya di zaman Adam rahasia nama itu dia diketahui, akhirnya dia terlempar. Lah sampai di muka bumi barulah bekerja belajar tentang rahasia asma tadi, nama tadi, mukmin tadi. Lah terlempar barunya belajar. Nah di zaman Sulaiman ada lagi kalimat itu. Perhatikan waktu dia kirim surat kepada Ratu Bilqis. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kan? Nah, dengan nama Allah yang masih dibaca. Kau jangan macam-macam Ratu Bilqis. Turunlah kepada aku kalau tidak aku perangi. Ada itu surah As-Sabat ya. Nah di zaman Rasulullah ayat pertama surat Al-Alaq. Ya kan? Betul. Bunyi ayat pertama Iqra bis. Nah, bacalah dengan nama Tuhan. Nah, nama lagi. Ini yang tidak diketahui rahasianya. Sampai sekarang orang mengatakan itu, bacalah dengan nama Tuhan engkau yang menciptakan. Sampai sekarang begitu. Oleh orang tua itu dibongkarlah rahasia itu. Bacalah dengan nama. Kalau baca itu harus dengan nama. Kalau dengan nama ada baca baca. Apa itu membaca? Sedangkan guru besar ini Muhammad ini baca dan baca, nulis dan baca. Tapi dia mau membacalah. Apa dah senyum-senyum muridnya tuh? Apa nyok guru ini? Nyuruh kita baca, awak baca, kelak itu salah, saya pernah nunjui. Kata Nabi, baca itu. Ingat ya, ini kajian tingkat 1 ini, jangan dihubungkan tingkat 2, 3, beda nanti. Ini harus kita garis bawahi. Kata Nabi, tidak baca itu maksud. Kalau baca di sini artinya membaca tulisan, aku udah baca dan baca tulis. Ternyata baca di sini artinya adalah dengarlah, lihatlah, rasakan sesuatu itu butuh suatu kepahaman. Itu membaca. Jadi ketika kita mendengar sesuatu dengan seksama, melihat sesuatu dengan seksama, merasakan sesuatu seksama, itulah kita membaca. Disuruh membaca kita. Nah, dengan nama Tuhan, siapa yang dengan nama Tuhan? Kalau kita tahu yang dengan nama Tuhan yang berapa yang dia sandang? Allah, Rahman, Rahim, Malik, Salam, Mu'min. Nah, nama Tuhan yang ketujuh. Siapa dianya? Kembali kepada roh tadi. Diri kita dan diri tadi bernama dengan nama Mu'min. Inilah yang asma itu. Diajarkan oleh Allah ilmu ini kepada Adam, tapi dia lupa.
Makanya dia jadi itu terlempar. Kita juga itu kalau lupa dengan diri kita terlempar juga. Jadi Adam gitu, jadi Hawa juga. Nah coba seandainya yang dengan nama itu tidak ada di tubuh kita, ruh tidak ada di tubuh kita, bisa kita mendengar, bisa kita melihat, bisa kita merasa? Tidak. Kalau orang tidak ngaji wajar-wajar baik. Kalau orang ngaji tidak bisa baca macam mana? Ngajilah tinggi berbulan-bulan, bertahun-tahun, dengar tak baca, nengok tak baca, merasa tidak baca, main antam kromo baik. Dari kasih tahu musuh itu di dalam badan, ngapa lagi ribut keluar juga? Ya. Nah ini sudah dapat ilmu dari Bu Ya, ini agak luas pengajian ini. Ini rencana sampai pagi nih Bu Ya ngaji. Tadi kata beliau tadi kalau diulas sampai pagi, ayo jadi. Saya tak itu, karena minum Panadol, minum ya. Baik kata ibu-ibu nih, cocoknya Pak Bu ini jadi pendakwah Sumatera Selatan. Iya Bu? Setuju dah? Alhamdulillah. Ya, kalau itu saya minum dulu. Bayar aja minum dulu. Nah, jadi ilmu yang tidak diketahui oleh jin, malaikat pada waktu itu tentang ilmu ini tadi. Ilmu tentang diri tadi itu diajarkan oleh orang tua kita kepada kita. Mulai pada rukun sembahyang 13, sifat 20 halal muslim. Bayangkan Adam diajarkan dia lupa. Itu nabi. Malaikat terdahulu lahir, jin terdahulu lahir, belum tahu ilmu itu. Kita baru terakhir kemarin lahirlah tahu ilmu ini. Tidak perlu diamalkan. Kita sekolah ke Mesir, Madinah macam-macam tidak ngerti. Kalau saya banyak kawan profesor ibu, tamatan Maroko, Mesir, Libya, malah jadi lawan saya. Tahu saya? Jadi lawan saya. Apa-apa itu tidak benar, itu sesat itu. Pas kita ajak ngomong diam. Kenapa dia diam dalam hati? Ya juga. Tapi di bangku sekolah kita itu dah ada ilmu ini. Lah memang tidak ada di situ. Kalau nak tahu datang ke 11 Ulu. Cari Pak Ubay. Insya Allah dapat. Itu. Tempat lain ada Pak Bu ada juga. Tidak perlu salah, silakan ke tempat lain apa-apa. Gitu ya. Ya cocok Bu ya setuju itu. Karena kita bersaudara ini tidak dibeda-bedakan. Jadi silakan saja berbeda pemahaman, berbeda pengalaman, tidak apa-apa. Tapi kita jangan musuh-musuhan kata Buya. Tetaplah bersaudara, berkawan-kawan. Dengan orang luar agama kita saja, kita berteman-teman, bersahabat, bersaudara. Kenapa kita satu pengajian bermasalah? Ini kan lucu. Nah, inilah yang dimaksud oleh orang tua kita. Kalau menyenangkan hati beliau, senangkanlah hati kita dan hati saudara kita. Jangan bersakit-sakitan, beriri-irian, berbenci-bencian, apalagi bermusuh-musuhan. Jangan. Apa persoalan kita sekarang ini? Tidak ada kan? Hanya masalah keyakinan, pemahaman. Ya sudahlah. Silakanlah. Mau berjalan ke kiri silakan, ke kanan silakan, mukul silakan, belakang silakan. Tetaplah kita bersama-sama bermusyawarah. Siapa tahu memang kita yang keliru, yang lain memperbaiki. Siapa tahu memang mereka yang keliru, kita memperbaiki. Tapi kalau ada musuh-musuhan, dapat cara lagi kita berkomunikasi. Itu persoalan. Tapi mudah-mudahan Allah dan Rasul akan memahami dan memaafkan kekhilafan kita. Itu beda mencuri. Ya Bu, jam berapa? Tidak sampai jam 10. Baru jam 5, jam 4 sekali. Itu Bu ya. Jadi itulah pesan saya kepada ibu-ibu. Apa yang diberikan oleh orang tua kita, ulang-ulangi lagi dulu, ulang-ulangi lagi. Baca-baca lagi dulu. Terutama apa? Siapa yang menyembah diri sendiri pada kita, siapa yang disembah itu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kajilah itu zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau disembah itu adalah zat, ada bentuknya, zat ada bentuknya, ada rupanya. Nah, kalau ada siapa kira-kira kalau nampak? Berarti bukan zat
Allah Subhanahu wa taala, tapi benda yang Allah ciptakan, Allah jadikan, itu makhluk. Paham? Lah kalau makhluk disembah, apa yang terjadi? Membelotlah gitu. Itu. Ini Pak Abu ini bukan mengada-ngada loh. Cuma niru-niru bacaan adik tadi itu. Siapa yang disembah? Siapa yang menyembah? Diri daripada kita. Siapa yang disembah? Zat Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tahu apa itu zat, ternyata adalah rasa. Lah kalau rasa itu yang kita rasa dapat kita ceritakan, yang merasa pun kita tidak bisa ceritakan. Akibat kita tidak bisa menceritakan apa yang kita rasa, dan akibat kita tidak bisa menceritakan siapa yang merasakan, akhirnya kita munculkan sosok Cak gelas. Mulailah kita menyembah gelas. Allahu Akbar. Kata Buya Ubay, tidak cak itu Pak Abu Fikri. Bukan gelas tuh, kata beliau. Yang mana Buya? Aku tengok zat tak nampak, yang merasakan juga tidak nampak. Akhirnya aku putus asa, aku tampilkan gelas ini. Oh, ternyata adindaku ini udah putus asa ini. Nah, beliau jelaskan yang disembah itu adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Jangankan Allah dan zat, nengok angin baik yang bisa kita jadikan raso sebenarnya kan tidak pacak-pacak dari kemarin sampai kini, bahkan mungkin akan datang, tidak bisa. Iya gitu. Iya. Jangan sampai nanti ibu-ibu putus asa, nengok zat dah pacak, nengok raso dah pacak, nengok yang merasakan itu tidak bisa. Udahlah gelas baiklah kita ambil Pak untuk terus peningat. Allahu Akbar. Mantapnya pulau nampak gelasnya. Iya kan? Wah, Buya. Lah mantap sembari sekarang. Kenapa? Nampak tuan? Nampak. Coba untuk cek gelas. Lah ngaku cek itu Buya bukti. Lah kan gelas yang kupasangkan. Lah tidak cahit. Nah itu. Jadi hati-hati ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati. Ya kalau kita ingin, Allah itu kan nama daripada zat. Ingin mengenal Allah tentu dengan ingin mengenal zat Allah tentu dengan sifatnya. Itu kan? Kita tahu siapa sifatnya. Ternyata dia ada pula pada kita. Jadi kita itu mengenal zat dengan zat yang ada pada diri kita, mengenal sifat dengan sifat yang ada pada kita. Segala-galanya kata Allah Rasul semuanya sudah ada di kita. Tinggal cak mana kita memprosesinya itu. Makanya sholat itu adalah gaib. Itu non fisik. Sudah benar itu. Nah, bagaimana cara memprosesinya? Iya dengan non fisik, dengan rasa. Jangankan yang selain itu. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Tidak ada seumpama misalnya Allah, baik di langit dan di bumi. Apa itu misalnya Allah? Siapa dianya? Misalnya Allah saja tidak ada yang sama dengan Allah, apalagi Allah. Gimana kita mau memungkinkan itu? Pak Abu, tingginya kajian itu pening kepala kami mikir. Maro kita cari gulo. Tahu gulo? Katalah gulo pasir. Apa bentuk gulo pasir? Cak pasir putih, ya kan? Pernah mencicipi rasa gula pasir? Apa rasanya? Bisa diceritakan? Manis itu bisa diceritakan cak mano? Nah, gula baik dapat ceritakan, maka lagi cerita Tuhan. Tapi adakah rasa manis itu? Siapa yang mengatakan? Rasa kita. Nah, dengan rasa lah mencari manis, dengan rasa lah mencari Rasul, dengan rasa lah mencari Tuhan. Iya ya. Awak ni bukan. Awak kan baru belajar 2 hari baru di sini nih. Itu Pak Abu, tapi ada yang lain daripada itu. Dah Pak, ya silakan saja. Ya silakan saja. Mari fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba untuk kebaikan. Kalau kita coba mengkaji Allah itu dengan rasa. Karena rasa itu adalah zat, zat itu adalah rasa. Allah zat, zat itu adalah rasa. Nah, kita coba. Yang lain
ingin mencoba dengan cara lain, silakan coba juga. Fastabiqul khairat lah gitu, berlomba-lomba untuk mencari kebaikan. Siapa finalnya kelak hanya Allah dan Rasul yang tahu, tapi kita akan merasakan nikmatnya. Karena apa yang kita yakini akan melahirkan efek. Efek itu pencapaian hidup. Nanti ketahuan hasilnya apa. Iya ya. Saya sedih. Di mana-mana kita ini berantem dulu. Ngaji rajin, wirid rajin. Apa salahnya ini? Di mana persoalannya ini? Tapi jujur saya katakan, bukan karena sebagai tamu hari ini. Ketika saya masuk di sini, kaget saya melihat tatanan acara, pelaksanaan. Setelah saya pelajari lagi apa siapa saja personil di organisasi ini, ternyata tidak banyak orangnya. Saya tanya sama Buya, siapa saja ketuanya Pak Zul? Biro dakwah sifat saya sendiri. Zamannya ada di mana? Di sini ada, di sana, bahkan sampai ke Pagarawan. Masya Allah, luar biasa ini. Tidak ada yang berantem. Ada apa ini? Ya tentu kita yang tahu persoalannya. Yang penting kepada semua hamba-hamba Allah, anak-anak Muhammad, teruslah belajar dan belajar. Jangan takut salah dalam belajar. Wah, Pak Abu Fikri itu berani sekali berdakwah kemana-mana, ada SK. Orang disuruh mengajak orang berbuat baik itu, ukurannya bukan SK, kemampuan. Ya, kalau Edo SK tidak mampu keluar, bukan percuma, tapi kurang mantap. Iya Pak. Kita tengok dalam struktur organisasi, tidak ada biro mubalik. Tidak ada. Biro mubalik itu artinya orang yang menyampaikan pengajian. Tapi yang terjadi di dalam acara kita, yang mubalik itulah menyampaikan pengajian di rumah, pengajian di masjid, di balai-balai. Tapi ini tulisannya dakwah, Pak. Kalau dakwah ini artinya mengajak orang harus keluar, Pak, tidak di dalam baik. Lalu apa Pak Abu ngomong itu? Ya Pak Abu ngomong itu karena Anda tidak mengizinkan saya keluar. Sementara instruksinya adalah biro dakwah, bukan biro mubalik. Kalau mubalik benar ini, menyampaikan kajian di balai, di rumah, di masjid, benar itu. Tapi ud'u ila sabili rabbik, ajaklah mereka kepada jalan Tuhanmu. Lah kalau ngajak orang, keluar Bu, ibu punya hajatan misalnya doa masuk rumah baru betul? Ibu mau undang orang, bisa dari rumah saya, hoi, datanglah ke rumah saya, malam sudah isya, ada doa syukuran rumah saya masuk rumah baru, mungkin kan? Ibu harus keluar. Assalamualaikum. Ada bapak, ada, tolong sampaikan Pak ya, ibu ya. Kalau bapak ada nanti, tolong datang ke rumah saya sudah isya. Acaranya apa? Syukuran masuk rumah baru. Keluar. Kalau tidak keluar, tidak ada orang datang malam Pak. Tengoklah. Tidak ada. Nah, keluar mengajak orang kepada jalan Tuhan, itulah da'i, itulah berdakwah, itulah pendakwah. Itu bukan Abu Fikri itu keras kepala, tidak mengikuti aturan, tidak. Memang akal fikir saya mengatakan dengan adanya kita keluar, makanya kita bisa membawa orang masuk ke dalam. Itu omong kosong saja. Saya buktikan itu DPD Parung, benar adik saya yang mimpinnya, itu bermula daripada Abu Fikri. Bahkan cikal bakal DPD Bandung sebelumnya itu Abu Fikri. Walaupun mereka tidak kenal dengan Abu Fikri. Di Bengkulu, Benteng, DPD Benteng itu Abu Fikri. Kelompok Suprapto Bengkulu, Abu Fikri. Itu tidak akan saya dapat kalau saya tidak keluar. Artinya saya bukan ngomong saya buktikan 5 kelompok sudah masuk ke pengajian ini. Yang lebih hebat lagi, sewaktu saya di Kerinci, Ibu tahu apa yang terjadi?
Untung aja orang rumah ada ikut. Kalau dia ikut nanggung tuh. Iya Bu. Dari jauh tuh, Bu Fikri. Saya pikir siapa? Sayur punya Bu. Dikejar, dipeluk-peluk orang Bu. Nggak tidur nalanang sama baik. Saya diam baik. Ada yang nangis. Alasan jadi durian kayak Pak Abu. Kami lama-lamanya mimpikan dulu tahun dulu Bapak datang, kini baru Bapak datang. Basahlah baju saya. Disaksikan oleh ketua DPD di dalam masjid kejadian itu. Ya saya biarkan baik. Akhirnya ibu itu ngomong, Pak Abu Fikri, terima kasih Allah sudah temukan kita. Lepas rindu saya. Apa alasan mereka merindukan saya? Saya suaminya bukan. Tapi ada yang mereka senang ini pada apa yang saya sampaikan. Ternyata pengajian ini. Itu. Yang kedua, dia minta maaf. Karena video Pak Abu Fikri saya share. Dengan ini Pak Abu Fikri banyak orang masuk ke pengajian. Saya tidak tahu, tapi dia melaporkan. Ternyata bukan hanya dia, beberapa orang. Yang saya temukan jawabannya sama. Ternyata benar untuk membawa orang ke dalam harus keluar. Makanya saya sarankan kepada para pendakwah. Kuatkan kapasitas keilmuan, kepahaman, keahlian. Walaupun kadarnya kecil tapi kuatkan. Nah bertemulah saya dengan Buya Ubaidillah, kakanda saya. Baru sampai. Buya, cak mana kata orang tua kita? Boleh tak tadi disampaikan? Woi Buya, dia panggil saya Buya. Orang tua mengatakan sampaikan, ini siar anakku, sampaikan. Ternyata orang tua kita nyuruh sampaikan. Memang ada kuncinya. Sampaikan, jangan apa? Katakan apa? Sampaikan, tapi jangan dikatakan. Nah itu strategi kita. Kecuali kalau barang itu lama masak, baru kita katakan. Kan gitu. Nah, peganglah rumus itu. Nah, jadi saya buat sebuah metode. Seketika orang tua kita memberikan singkong, saya buat tape, saya buat keripik sanjay, onde-onde macam getuk itu laku. Adik beradik saya ribut. Orang tua kita dah dong ngecekkan baik getuk, baik tape macam-macam ubi itulah. Betul ubi yang dikasihnya, tapi perut saya tidak bisa ceritakan baik. Kalau ubi terus kita makan bosan. Ternyata laris jualan ubi Fikri. Aduh getuk Pak, masih ada? Aduh. Kerupuk sanjay masih ada? Aduh. Onde-onde masih ada? Aduh. Waduh. Banyak uang saya. Bisa kemana-mana. Cobalah singkong baik. Tidak ada lagi orang nanya, lah 2 hari, 3 hari kau singkong. Nah, inilah analogi yang saya sampaikan kepada kita semua. Bukan menyakiti, tidak. Hanya memberikan sebuah pandangan kepada siapa saja yang menonton video saya. Ini maaf sebelumnya. Itu aja Bu ya. Ya. Pak, Ibu Bukodimah. Nah jadi sampai jam 10 pagi capek saya. Ya. Jadi itu saja saudara-saudaraku kaum muslim muslimat. Ini saya berbicara kepada ibu pengajian siang hari selesai sholat Jumat di Sungai Lumpur 11 Ulu Palembang. Ini saudara saya juga, saudara kita juga. Tidak ada perbedaannya. Yang penting kuatkan silaturahmi. Senang-senangkan hati kita, hati saudara kita, supaya senang hati orang tua kita. Begitu cara menyenangkan ayah kata beliau. Itu saja Buya. Minta maaf kalau kurang. Kalau kurang juga minta ke Buya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.